Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Realme menggebrak dunia saat meluncurkan dua smartphone terbarunya pada 23 Maret lalu. Salah satu smartphone baru itu adalah Realme C25. Smartphone ini terlihat istimewa karena memiliki sertifikasi keandalan tinggi yaitu TUV Rainline. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme C25. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu sob. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa lumayan oke. Realme C25 sudah ditenagai chipset gaming kelas entry yakni MediaTek Helio G70 fabrikasi 12nm. Chipset ini membawa performa yang terbilang lumayan menurut pengujian yang dilakukan Jagat Review. Skor Antutu 8 yang dihasilkan smartphone ini sekitar 200 ribuan. Angka ini cukup bagus buat smartphone kelas entry. Smartphone ini lancar menjalankan berbagai game yang diujikan oleh Jagat Review, seperti PUBG Mobile yang tembus 40 fps di pengaturan grafik Smooth Ultra. Game Mobile Legends lebih mantap lagi karena bisa menghasilkan 60 fps pada pengaturan grafik SD High Frame Rate. Game Android paling berat sedunia Genshin Impact juga bisa, namun jangan berharap lebih karena mentok di pengaturan grafik rendah 60 fps. Namun saat tidak bertarung, layarnya bisa menampilkan gambar di rentang 20-40 fps. Itu cukup bagus buat smartphone kelas entry. Kedua, baterai jumbo plus fast charging. Realme C25 sudah dibekali baterai besar yakni 6000 mAh. Ada juga fitur-fitur lain yang berfungsi untuk mengoptimalkan baterai, seperti Up Quick Freeze yang gunanya untuk meminimalkan penggunaan daya oleh aplikasi. Pada mode Super Power Saving, daya baterai yang hanya tersisa 5% bisa dimaksimalkan pemakaiannya. Menurut pengujian yang dilakukan Jagat Review, baterai Realme C25 hanya berkurang 6% saat dipakai main Genshin Impact di pengaturan grafik rendah selama 30 menit. Hal ini menandakan bahwa baterainya cukup awet. Realme C25 juga sudah dibekali teknologi pengisian cepat 18 Watt. Waktu pengetesannya pun tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu cepat, yakni 2 jam 56 menit dari keadaan kosong sampai penuh. Ketiga, kapasitas memori lapang. Realme C25 tersedia dalam dua varian memori, yakni 4/64GB dan 4/128GB. Kapasitas tersebut cukup buat standar masa kini. Bahkan dengan storage 128GB, belasan game SD dan film bisa masuk. Sobat juga tak perlu khawatir bila memori internalnya penuh. Pasalnya Realme tetap memberikan slot micro SD. Slot yang diberikan tentu saja tidak hybrid. Sobat pun bisa memasang kartu micro SD dengan ukuran maksimal 256GB. Keempat, sensor dan konektivitas lengkap. Realme C25 dibekali sensor terbilang cukup lengkap. Ada sensor cahaya, proximity, accelerometer, kompas, dan sidik jari. Ada juga giroskop meskipun responnya tidak terlalu gegas saat dipakai untuk main game. Selain sensor, konektivitas yang dipunyai smartphone ini juga terbilang lengkap. Dukungan jaringan 5G memang belum ada, namun WiFi generasi kelima sudah ada. Kemudian mendukung Bluetooth 5.0, USB OTG, dan radio FM. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C25 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, bobot relatif berat. Realme C25 jelas bukan smartphone yang ramping, apalagi bobotnya tembus 209 gram. Dimensi besar dan bobot yang relatif berat merupakan sebuah konsekuensi dari baterai besar yang diusungnya. Tangan sobat mungkin akan cepat lelah saat menggenggam smartphone ini dalam waktu lama. Hal yang sobat butuhkan untuk mengatasi masalah ini hanyalah membiasakan diri. Kedua, belum mengusung teknologi UFS. Teknologi penyimpanan internal eMMC 5.1 yang dimiliki Realme C25 tidaklah buruk. Kecepatan bacanya 250 MB per detik dengan kecepatan tulis 125 MB per detik. Namun kalau diadu dengan UFS, eMMC jelas tertinggal. Contoh smartphone kelas entry yang sudah memakai memori internal UFS yaitu Poco M3 dan Redmi 9T. Keduanya memakai UFS 2.1 untuk varian storage 64GB dan UFS 2.2 untuk memori internal 128GB. Kecepatan baca UFS bisa 3 kali lebih cepat daripada eMMC. Ketiga, tanpa lensa ultrawide.
Realme C25 membawa konfigurasi kamera belakang 3 lensa. Hasil jepretannya terbilang biasa-biasa saja. Wajar untuk smartphone kelas terjangkau. Hal yang disayangkan adalah tidak adanya lensa ultrawide dalam susunan kamera belakang, sehingga untuk memotret objek dengan sudut pandang luas belum bisa. Padahal smartphone lain dengan harga serupa sudah disematkan lensa ini. Contohnya saja adalah Redmi 9T dan Realme Narzo 20. Nah, setelah sobat tahu kelebihan dan kekurangan Realme C25, apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.